Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah sampai di depan gerbang istana Roh Guntur. Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling dan berkata bahwa kecerdasan spiritual dari monster-monster ini tidaklah tinggi. Tampaknya jika ada sesuatu yang bisa menarik mereka maka mereka benar-benar akan bisa untuk dikumpulkan. Tetapi yang jadi permasalahan pada saat ini adalah bagaimana caranya untuk mengumpulkan mereka. Menanggapi hal tersebut Hua Buyu pada akhirnya segera berkata bahwa itu tidaklah sulit. Setelah selesai berbicara dirinya pun segera mengeluarkan semacam bubuk dupa dan menaburkannya di bahtera. Bersamaan dengan hal tersebut monster bayangan hitam pada saat ini dengan cepat berkumpul saat umpan dilempar. Melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini masih merasa belum puas. Efek menggunakan dupa ini masih belum mencapai apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya tiba-tiba Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke Void Seeds. Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus memanfaatkan semuanya dengan baik. Pada akhirnya Xiao Yan memerintahkan Long Yi untuk berkomunikasi dengan Void Seeds. Long Yi pun segera berkomunikasi dengan Void Seeds dan semuanya pada saat ini benar-benar telah diatur. Pada akhirnya semua orang memutuskan untuk bersembunyi. Sekarang mereka hanya perlu menunggu dengan tenang kedatangan dari keluarga Bai dan keluarga Jin. Pada saat ini mereka memutuskan serangan gelombang pertama pada saat mereka sampai akan diserahkan kepada Void Seeds. Sementara itu di sisi lain pada saat ini baik keluarga Bai dan keluarga Jin sudah sampai di lautan ketiadaan timur laut. Bahtera mereka pada saat ini berjalan berdampingan hingga pada akhirnya pada saat ini sesosok segera melompat ke bahtera keluarga Jin. Sosok ini memiliki gelagat panik dan ternyata sosok ini adalah Wu Henjian. Wu Henjian pada saat ini menangkupkan tinjunya dengan kedua tangannya. Jin Zhen seketika terkejut melihat tampilan dari Wu Henjian. Jin Zhen pun pada akhirnya segera bertanya, apa yang pada saat ini terjadi kepada Wu Henjian? Mengapa Wu Henjian pada saat ini benar-benar terlihat sangat menyedihkan? Menanggapi hal tersebut pada saat ini Wu Henjian batuk beberapa kali karena lukanya masih belum sembuh. Sementara itu Jin Zhen pada saat ini sedikit bingung dan menunjuk ke arah keluarga Bai. Dirinya berkata kepada Wu Henjian, bukankah itu adalah kunci lain yang berada di Void Seeds? Mengapa pada saat ini kunci tersebut bisa berada di tangan keluarga Bai? Wu Henjian terkejut ketika dirinya mendengar hal ini karena selama ini dirinya masih terus bersembunyi dari kejaran Hua Buyu. Pada akhirnya Wu Henjian pun segera bertanya dengan heran apakah kunci lainnya pada saat ini ada di tangan keluarga Bai. Jin Zhen pun mengangguk dan menatap ke arah Bai Yuxi yang pada saat ini berdiri di atas bahtera keluarga Bai. Sementara itu Wu Henjian berkata dengan sungguh-sungguh bahwa ini semua sepertinya adalah sebuah jebakan. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini mereka harus segera pergi dan membatalkan misi ini. Wu Henjian pada akhirnya secara singkat menceritakan kejadian yang dirinya alami sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata dari Wu Henjian pada saat ini Jin Zhen sedikit mengerutkan keningnya. Dirinya pada akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh tampaknya kunci yang diperoleh oleh keluarga Bai Yuxi ini sengaja diberikan kepadanya. Ding Yue ini benar-benar terlihat mirip dengan ayahnya, namun pada saat ini tidak peduli apapun yang direncanakan oleh mereka, keluarga Jin harus melakukan perjalanan ini karena mereka hanya sekelompok badut. Sebaiknya pada saat ini Wu Henjian menyembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu. Mereka tidak boleh kehilangan muka di hadapan keluarga Bai. Setelah mereka mendapatkan harta rahasia jangankan penguasa dari bintang merah, bahkan keluarga dari rumah lelang Ding dirinya benar-benar akan menghabisi mereka semua. Pada akhirnya Wu Henjian tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa duduk bersila untuk memulihkan luka-lukanya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di Fearless Art aura yang kuat tiba-tiba menyebar. Long Yi yang duduk bersila di geladak pada saat ini perlahan-lahan membuka matanya. Semua orang pada akhirnya memandang ke arah Long Yi dan bertanya, apakah Long Yi pada saat ini sudah menerobos lagi? Long Yi pun tersenyum dan mengangguk mendengar apa yang ditanyakan oleh semua orang. Setelah melahap 5 tetes esensi darah dari Void Seeds, kekuatan Long Yi sekali lagi berubah dari tahap menengah bintang 9 ke tahap akhir bintang 9.
dapat dikatakan bahwa Long Yi telah menjadi orang tercepat di tim Fearless dalam peningkatan kekuatan di bawah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Zhan dan Nan Erming juga pada saat ini keduanya telah mencapai tahap akhir bintang 8 Dodi. Sementara itu Feng Feng, King Mu'er, Ziying dan Qian Ning pada saat ini masih belum menerobos. Namun meskipun begitu kekuatan mereka pada saat ini masih dapat dikatakan telah meningkat pesat. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini sedikit berbincang-bincang pada akhirnya banyak ledakan terdengar di lautan ketiadaan. Semua orang pada akhirnya segera menuju ke geladak untuk menyaksikan apa yang pada saat ini sedang terjadi. Jarak mereka pada saat ini agak jauh dari gerbang Istana Roh Guntur. Dari kejauhan mereka melihat dua bahtera Hang, satu di depan dan satu di belakang. Dua bahtera ini berkendara menuju gerbang dari Aula Roh Guntur. Sementara itu pada saat ini di belakang mereka banyak makhluk hitam yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara itu di sisi lain di atas bahtera Jin Zhen pada saat ini berteriak mengapa ada begitu banyak monster kegelapan. Orang-orang di bahtera terus-menerus menyerang monster-monster yang mengejar mereka tetapi jumlah dari monster bayangan hitam ini terlalu banyak. Oleh karena itu pada saat ini serangan semua orang benar-benar tidak berpengaruh kepada Void Seeds ini. Sementara ini Wu Henjian pada saat ini melihat ke depan bahtera dan segera berkata kepada Jin Zhen, dirinya berkata bahwa sepertinya aula dari Roh Guntur ini sudah berada di hadapan mereka. Mendengar kata-kata itu Jin Zhen pada akhirnya menoleh dan benar memang ada gerbang batu yang berdiri di hadapannya. Namun meskipun begitu pada saat ini banyak Void Seeds yang tidak terhitung jumlahnya di belakang mereka. Mereka benar-benar kesulitan untuk melawan karena jumlah dari monster-monster ini sangatlah banyak. Dengan begitu mereka pada saat ini benar-benar tidak memiliki banyak waktu. Jin Zhen pada akhirnya segera berkata kepada Bai Yuxi agar dirinya dengan cepat menyerahkan kuncinya. Biarkan Jin Zhen pada saat ini membuka gerbang dari Aula Roh Guntur. Mendengar hal tersebut tentu saja Bai Yuxi pada saat ini tidak akan dengan mudah menyerahkan kuncinya. Ini adalah satu-satunya ketergantungan miliknya dan dirinya juga takut ditipu oleh Jin Zhen. Pada akhirnya Bai Yuxi pun segera bertanya mengapa Jin Zhen tidak menyerahkan kuncinya kepada Bai Yuxi. Dengan begitu maka Bai Yuxi akan membuka pintunya sesegera mungkin. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Yuxi tentu saja Jin Zhen pada saat ini menggertakkan giginya. Pada akhirnya dengan marah Jin Zhen segera bertanya apakah Bai Yuxi masih peduli siapa yang akan membuka pintunya. Jika mereka tidak memasuki Aula Roh Guntur untuk menghindari gerombolan binatang bajingan ini, baik Bai Yuxi ataupun Jin Zhen pada saat ini tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Bai Yuxi pun menggertakkan giginya dan berkata bahwa dirinya akan memberikannya kepada Jin Zhen. Tetapi jika Jin Zhen berani bermain trik dengan Bai Yuxi maka Bai Yuxi tidak akan mati sebelum Jin Zhen mati. Setelah selesai berbicara Bai Yuxi pun mau tidak mau segera melemparkan kuncinya ke tangan Jin Zhen. Setelah mengambil kuncinya Jin Zhen pada saat ini segera mengeluarkan separuh kunci lainnya. Kedua kunci itu pada akhirnya segera digabungkan dan menjadi satu dan berubah menjadi berbentuk kilat. Bersamaan dengan hal tersebut kunci itu pun berubah menjadi kilatan cahaya dan menembak ke arah gerbang. Ledakan pun seketika terjadi saat gerbang batu menelan kunci dalam sekejap. Gerbang batu pun mulai bergetar hebat dan perlahan terbuka. Di belakang gerbang batu ini ada sebuah istana besar yang tampak samar di hadapan semua orang. Baik Jin Zhen dan Bai Yuxi pada saat ini berseru kaget bahwa istana Roh Guntur telah muncul. Sementara itu Xiao Yan dan yang lainnya yang diam-diam menyaksikan hal ini di kejauhan juga menunjukkan mata cerah mereka. Namun tidak lama setelah itu dengan kemunculan dari istana ini, di sekitar gerbang istana segera dikelilingi oleh awan gelap dan awan hitam di sekitar istana ini memancarkan halilintar yang meraung seperti naga. Melihat hal tersebut Xiao Yan tanpa sadar segera berkata bahwa ini adalah lautan guntur. Di sisi lain Jin Zhen juga pada saat ini menatap lautan guntur dengan kagum dan berkata bahwa lautan guntur ini benar-benar sangat besar. Sementara itu Bai Yuxi pada saat ini menatap ke arah lautan guntur dengan mata yang sangat tegas.
Melihat hal tersebut, Jin Zhen pada saat ini menyadari bahwa tampaknya Bai Yuxi benar-benar berniat untuk menerobos lautan guntur. Jin Zhen pada akhirnya memutuskan untuk segera bergegas langsung ke lautan guntur dengan sedikit cemberut. Sementara itu, dengan kemunculan dari lautan guntur ini, monster Void Seeds yang tersebar juga pada saat ini seketika ketakutan. Mereka tidak berani untuk bergegas mendekati lautan guntur dan gelombang binatang buas ini benar-benar bertahap surut. Namun tidak lama setelah itu, di belakang monster-monster ini ada sosok yang menjulang yang muncul. Sosok besar ini adalah Void Seeds yang sebelumnya diperintahkan oleh Long Yi untuk mengacau. Melihat keberadaan Void Seeds yang lebih besar dari masing-masing monster yang berada di sini, monster-monster itu pada saat ini benar-benar sangat ketakutan. Sementara itu, di sisi lain Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini tersenyum melihat Void Seeds yang membuat kekacauan. Xiao Yan pada akhirnya segera bergumam kepada semua orang, tampaknya jika mereka ingin memasuki aula roh guntur ini mereka harus melewati lautan guntur tersebut. Mendengar hal tersebut, Hua Buyu pada akhirnya mengangguk. Baik Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa lautan guntur ini bukan hanya sekedar guntur biasa. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus menunggu terlebih dahulu. Pada akhirnya mereka memperhatikan keluarga Jin dan keluarga Bai yang pada saat lebih sedikit ragu-ragu untuk melangkah. Namun pada akhirnya keluarga Bai terpaksa untuk masuk ke dalam lautan guntur ini. Mereka benar-benar takut dengan keberadaan Void Seeds yang tubuhnya bahkan jauh lebih besar daripada monster yang sebelumnya mereka hadapi. Pada akhirnya setelah keluarga Bai dan keluarga Jin memasuki lautan guntur bahtera, mereka benar-benar diliputi oleh awan hitam. Tiba-tiba guntur dan kilat meletus dan menyerang secara acak kepada kelompok mereka. Pada saat ini sepertinya semua guntur dan kilat benar-benar menyerbu keluarga Bai dan keluarga Jin. Xiao Yan juga di kejauhan mengerutkan kening melihat lautan guntur yang pada saat ini semakin melonjak. Banyak kilat yang berkecamuk bersamaan dengan dua bahtera yang pada saat ini memasuki lautan guntur. Xiao Yan pada saat ini semakin yakin bahwa lautan guntur ini benar-benar tidak akan mudah untuk dilewati. Pada akhirnya Xiao Yan bergumam bahwa pada saat ini mereka harus mencari celah untuk memasuki lautan guntur. Hua Buyu kembali menganggukkan kepalanya dan berkata lautan guntur ini benar-benar bukanlah lautan guntur yang biasa. Oleh karena itu semua orang pada saat ini harus lebih memperhatikan lautan guntur dan mencoba mencari celah untuk mereka masuk. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini menganggukkan kepalanya dan segera mulai mencurahkan pikiran mereka dan fokus mereka kepada lautan guntur. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kelompok Xiao Yan melihat Void Seeds yang tiba-tiba masuk ke dalam lautan guntur. Kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja ditunjukkan oleh Void Seeds. Tidak lama setelah itu sosok Void Seeds pun bergegas keluar dari lautan guntur. Sosoknya pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiao Yan yang terlihat kebingungan dan Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari sesuatu. Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata bahwa solusinya sepertinya sudah berada di hadapan mereka. Bagaimana mungkin mereka pada saat ini bisa melupakan makhluk tersebut? Xiao Yan pada saat ini merasa sangat senang, tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga merasa kebingungan. Xiao Yan bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa Void Seeds pada saat ini dapat dengan bebas masuk dan keluar dari lautan guntur? Sementara itu pada saat ini semua orang merasa sedikit cemas karena mereka menyadari bahwa mereka harus masuk ke mulut Void Seeds. Xiao Zhan pada akhirnya segera bertanya apakah hal ini akan baik-baik saja. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir. Long Yi pada saat ini ada di sini bersama dengan mereka. Oleh karena itu Xiao Yan yakin tidak akan ada kecelakaan yang terjadi kepada mereka. Menanggapi hal tersebut Xiao Zhan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini bukan takut tertelan oleh Void Seeds. Tetapi yang pada saat ini Xiao Zhan takutkan adalah mereka akan mati lemas oleh bau mulut dari makhluk tersebut. Mendengar hal itu Xiao Yan pada akhirnya segera berkata agar mereka pada saat ini sedikit menahan diri. Lebih baik mereka terkena bau mulut dibanding disambar oleh petir.
Pada akhirnya kelompok Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan Long Yi segera memerintahkan Void Seeds. Void Seeds segera menelan semua orang ke dalam mulutnya. Pada saat ini dirinya juga sedikit membuka mulutnya agar kelompok Xiao Yan bisa menyaksikan apa yang pada saat ini berada di hadapan mereka. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera memasuki Guntur dengan bantuan dari Void Seeds. Melihat Guntur yang pada saat ini cetar-cetar, Long Yi memiliki mata yang berbinar-binar. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera kembali mulai mengingatkan Long Yi. Xiao Yan berkata bahwa Long Yi pada saat ini telah membentuk tubuh. Dengan begitu maka Long Yi pada saat ini bukan lagi roh Guntur. Oleh karena itu sekarang Guntur ini tidak akan bisa diserap oleh Long Yi. Justru pada saat ini Guntur tersebut akan menyakiti dan menyerang Long Yi. Mendengar hal tersebut Long Yi pada saat ini terkejut dan hanya bisa berkata oh. Xiao Yan pun pada saat ini hanya bisa tersenyum masa melihat ekspresi dari Long Yi. Namun tidak lama Long Yi segera berkata, tetapi dirinya pada saat ini masih bisa merasakan kekuatan gunturnya. Setelah selesai menjawab Long Yi pun segera mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh busur listrik. Baik Xiao Yan dan Long Xietian pada saat ini benar-benar terkejut menatap ke arah Long Yi. Mereka pada akhirnya saling memandang dengan sedikit tidak percaya di mata masing-masing. Mereka berpikir bahwa Long Yi pada saat ini telah mendapatkan tubuh baru. Meskipun jiwa Long Yi tidak menghilang tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Long Yi masih memiliki kekuatan guntur. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas dan mulai kembali berbicara kepada Long Yi. Xiao Yan pada saat ini berkata jika Long Yi memang memiliki keyakinan, kali ini di Istana Roh Guntur mungkin Long Yi bisa mencobanya, mungkin Long Yi pada saat ini masih bisa mengembangkan kekuatan guntur miliknya sendiri. Bersamaan dengan kelompok Xiao Yan yang berbincang-bincang pada saat ini tubuh Void Seeds segera bergetar hebat. Ketika semua orang melihat keluar dari mulut besar Void Seeds, semua orang melihat dua bahtera dari keluarga Bai dan keluarga Jin. Kedua bahtera ini berjuang di lautan guntur dan pada saat ini mereka juga bertemu dengan Void Seeds. Void Seeds mengayunkan tubuhnya yang besar untuk mengganggu keduanya dan pada saat ini Jin Zhen seketika mengutuk. Dirinya berkata sungguh sangat sial dan bagaimana mungkin bisa ada Void Seeds di lautan guntur. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Void Seeds hanya membuat keributan dan tidak menyerang kelompok mereka. Hanya dengan kekuatan guntur saja pada saat ini dua keluarga ini benar-benar tidak bisa bertindak banyak. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera melewati lautan guntur meninggalkan keluarga Bai dan keluarga Jin. Pada saat ini apa yang muncul di hadapan Xiao Yan dan yang lainnya adalah jalan yang luas. Di ujung jalan ini ada sebuah istana yang terlihat seperti kota mati. Semua orang pada saat ini dapat merasakan keheningan dari tempat yang berada di hadapan mereka. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini harus bergegas karena mereka tidak ingin dikejar oleh keluarga Jin dan keluarga Bai. Selain itu mereka juga pada saat ini harus tetap waspada di dalam tanah yang hening ini. Setelah selesai berbicara pada akhirnya semua orang segera memerintahkan Void Seeds itu untuk mengeluarkan bahtera. Setelah itu semua orang keluar dari bahtera dan memutuskan untuk berjalan menuju ke istana. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Void Seeds dan berkata, tampaknya makhluk tersebut sangat akrab dengan tempat ini. Separuh kunci lainnya dari Istana Roh Guntur juga muncul bersama dengan Void Seeds. Apa hubungan antara Void Seeds dengan Aula Roh Guntur dan apa hubungannya dengan Dewa Petir? Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiao Yan ini semua orang pada akhirnya sedikit mengangguk. Mereka juga pada saat ini memperhatikan berbagai perilaku aneh dari Void Seeds. Melihat semua orang yang pada saat ini menganggukkan kepalanya Xiao Yan segera berkata, sepertinya bukan Xiao Yan saja yang pada saat ini curiga. Namun pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa menemukan alasan apa yang cocok. Tampaknya pada saat ini hanya ada satu kemungkinan yang dapat Xiao Yan pikirkan. Mungkin saja Void Seeds ini hanya tinggal di Istana Roh Guntur atau mungkin dirinya adalah hewan peliharaan kecil dari Dewa Guntur. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini kembali menganggukkan kepalanya dan berpikir apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar.
pada akhirnya semua orang pada saat ini kembali fokus dengan apa yang pada saat ini mereka hadapi. Di tengah-tengah perjalanan ini Xiao Yan kembali berbicara bahwa menurut catatan di dalam buku itu hanya menjelaskan mengenai kegilaan dari Dewa Guntur, tetapi dirinya tidak pernah mengatakan bahwa Dewa Guntur telah terjatuh atau mati. Oleh karena itu pada saat ini apakah Dewa Guntur benar-benar telah mati atau masih hidup masih belum diketahui. Mereka benar-benar harus berhati-hati dan jika lelaki tua itu masih hidup, kelompok Xiao Yan pada saat ini masuk tanpa izin dan mereka benar-benar akan bisa dibunuh hanya dengan bersin ringan. Pada akhirnya sambil berbincang-bincang santai pada saat ini semua orang sudah sampai di pelataran istana. Pada saat ini ada pelataran bundar dan 4 pilar yang menjulang ke langit. Semua orang mendekati dan mengamati keempat pilar batu tersebut dan pada saat ini pilar batu tersebut terdapat tulisan. Nan Erming pada saat ini mendekati salah satu pilar batu dan berkata bahwa ada karakter yang terukir di pilar batu ini. Tulisan ini menyebutkan agar orang asing jangan masuk dan tolong cepat pergi. Nan Erming segera menjelaskan bahwa ikan ini tampak seperti diukir dengan tergesa-gesa. Karakter coretan ini tampak tidak pada tempatnya dengan lingkungan yang rapi yang berada di sekitar sini. Di sisi lain pada saat ini Xiao Zhan juga melihat ke pilar batu lain dan berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Zhan berkata bahwa ada juga karakter yang terukir di pilar batu ini. Tulisan tersebut mengatakan bahwa pikiran dilahap dan mundur dengan cepat. Xiao Zhan segera berkata bahwa karakter dari tulisan ini juga sama seperti apa yang disebutkan oleh Nan Erming. Tampaknya pada saat ini kedua tulisan ini itu benar-benar ditulis oleh satu orang yang sama. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya sedikit dan berusaha untuk menebak. Xiao Yan pada akhirnya berkata, mungkinkah karakter dari tulisan ini ditinggalkan oleh Dewa Guntur setelah kegilaannya? Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berpikir tiba-tiba pada saat ini platform bundar mulai bergetar hebat. Semua orang pada saat ini terkejut dan melihat ke arah Xiao Zhan yang menyentuh pilar batu. Getaran hebat benar-benar terjadi dengan ledakan yang terdengar dari 4 pilar batu. Bersamaan dengan hal tersebut 4 sambaran petir pada saat ini membumbung ke langit di atas pilar batu. Sambaran petir ini berkumpul di udara dan membentuk bola petir. Segera setelah itu di atas bola petir sebuah kepala seketika mencuat membuka mata peraknya sosok rubah berekor 9 pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Hua Buyu dan Xiao Yan berseru serempak bahwa ini adalah Thunder Fox. Keduanya pada saat ini mengingat catatan dalam buku yang mereka baca sebelumnya. Mereka menyadari bahwa Thunder Fox ini adalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh Dewa Petir. Selain itu mengenai kekuatan spesifiknya dari monster ini masih belum bisa diketahui. Xiao Yan dan Hua Buyu pada akhirnya memiliki pemikiran yang sama dan mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mudah untuk perjuangan ini. Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiao Yan segera berteriak memerintahkan semua orang untuk lari. Dalam hal ini mereka hanya bisa pergi ke aula terlebih dahulu. Mereka berharap Thunder Fox tidak akan menghancurkan aula hanya untuk menyerang kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya semua orang mengangguk dan segera bergegas menuju ke aula. Mereka melesat dengan kecepatan tercepat yang pada saat ini mereka miliki. Namun meskipun begitu kecepatan dari Thunder Fox atau rubah guntur ini benar-benar sangatlah cepat. Dalam sekejap mata Thunder Fox pun pada saat ini sudah berada di depan kerumunan. Sosok yang menghalangi jalan menuju aula utama dan sepasang mata perak pada saat ini menatap kerumunan. Sosoknya pada akhirnya segera berbicara perlahan bahwa Tuan memiliki sesuatu untuk disampaikan. Tuan telah memerintahkan kepadanya untuk memblokir orang asing dan membunuh penyusup. Mereka semua masuk tanpa izin ke Istana Roh Guntur dan mereka semua harus dibunuh. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini dirinya segera mulai menyerang ke arah kelompok Xiao Yan. Kemarahan pada akhirnya melintas di antara alis Xiao Zhan dan pada saat ini Xiao Yan segera melangkah maju. Di belakangnya pada saat ini bayangan harimau segera mulai meraung. Meskipun mereka semua pada saat ini tidak mengetahui kekuatan dari rubah guntur ini, tetapi jelas tidak mudah bagi semua orang untuk bisa berurusan dengan rubah guntur.
bahkan pada saat ini Hua Buyu juga tidak bisa merasakan kekuatan dari rubah guntur ini. Pada akhirnya pada saat ini rubah guntur pun meraung dan menamparkan penutup pelindung yang dibentuk oleh Xiao Yan. Benturan pun segera terjadi dan pada saat ini kelompok Xiao benar-benar dipukul mundur oleh Thunder Fox. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan bertarung miliknya. Xiao Yan benar-benar mengeluarkan 3 set keterampilan Huang-Huang, telapak keberuntungan surgawi dan 1000 kaki tanpa bayangan. Bahkan Xiao Yan juga mengeluarkan panah teratai suci dan Yiwa juga benar-benar ikut berkontribusi. Namun pada akhirnya serangkaian serangan terkuat Xiao Yan ini benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapan Thunder Fox. Semua orang juga pada saat ini bekerja sama untuk berhadapan dengan Thunder Fox. Hua Buyu juga pada saat ini mengeluarkan suara seruling yang bergema. Gelombang suara yang diubah dari origin abadi ini sangat kuat dan seketika menyelimuti Thunder Fox. Semua orang juga pada saat ini melesatkan semua kekuatan masing-masing menyerang ke arah Thunder Fox. Banyak ledakan pada saat ini menggelegar di seluruh langit. Bersamaan dengan hal tersebut nyala api juga pada saat ini segera menenggelamkan sosok Thunder Fox. Xiao Yan pun segera memerintahkan semua orang pada saat ini bergegas menuju ke aula. Mereka pada saat ini tidak bisa mundur karena menyadari ada keluarga Jin dan keluarga Bai yang menunggu mereka. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera berlarian menuju ke arah aula. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini Firefox segera keluar dari kobaran api. Sosoknya seketika muncul di hadapan semua orang dan kembali melesatkan telapak tangannya. Seketika semua orang benar-benar ketakutan karena menyadari bahwa serangan ini sangat dahsyat. Siapapun yang pada saat ini terkena telapak tangan dari Thunder Fox sepertinya benar-benar akan mati. Pada saat-saat kritisi ini pada akhirnya bayangan naga tiba-tiba muncul di belakang Long Yi. Kepala naga besar muncul di atas kepala semua orang. Raungan naga bergema di seluruh istana roh guntur mengakibatkan Thunder Fox juga tiba-tiba membeku. Pada saat ini Thunder Fox benar-benar gemetar melihat ke arah sosok naga yang berada di hadapannya. Dirinya pun mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menurunkan tubuhnya dan mengeluarkan raungan gelap satu demi satu. Raungan ini benar-benar terdengar menyedihkan dan tampaknya Thunder Fox ini benar-benar telah ditekan oleh Long Yi. Sementara itu di sisi lain Long Yi pada saat ini segera menoleh dan menatap ke arah kelompok Xiao Yan untuk segera memasuki aula. Melihat Long Yi yang pada saat ini bisa mengendalikan Thunder Fox, kelompok Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas. Namun begitu mereka hendak bergegas pada saat yang bersamaan puluhan sosok segera muncul di belakang Thunder Fox yang diintimidasi oleh Long Yi yang tidak bisa mendekat pada saat ini juga seketika menoleh ke arah sosok yang berdatangan. Pada akhirnya memanfaatkan hal tersebut kelompok Xiao Yan dan yang lainnya segera bergegas ke aula utama secepat mungkin. Thunder Fox seketika kembali menoleh ke arah kelompok Xiao Yan dan awalnya dirinya ingin terus mengejar kelompok Xiao Yan, namun raungan naga dari Long Yi ini benar-benar menghentikannya. Pada akhirnya Thunder Fox pun mengalihkan semua amarah di hatinya kepada keluarga Bai dan keluarga Jin yang baru saja datang. Sementara ini tuh di sisi lain pada saat ini Wu Henjian menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dengan dingin. Dirinya segera berkata dengan marah kepada Jin Zhen bahwa itu adalah orang-orangnya. Awalnya Wu Henjian bisa membunuh Void Seeds tetapi mereka benar-benar telah mengganggunya. Hal itu benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada keluarga Jin dan mengakibatkan Wu Henjian terluka parah. Mendengar hal tersebut Jin Zhen pada akhirnya berkata dengan suara yang dalam agar Wu Henjian jangan khawatir. Tidak akan ada dari mereka yang akan bisa melarikan diri hari ini. Semuanya akan mereka bantai termasuk juga Void Seeds yang berada di luar. Pada saat ini kehilangan keluarga Jin benar-benar harus digantikan dengan nyawa semua orang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Bai Yuxi segera berteriak ke arah Jin Zhen. Dirinya berkata agar Jin Zhen pada saat ini jangan berbicara banyak omong kosong. Mari mereka mencari cara untuk menghadapi binatang buas yang berada di hadapan mereka terlebih dahulu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Thunder Fox juga segera mulai menerkamkan ke arah mereka. Thunder Fox menumpahkan semua amarahnya yang dirinya rasakan kepada kelompok Xiao Yan.
sebelumnya 9 ekor dari rumah guntur ini membentang dan menyebar dan membentuk bola guntur. Pada akhirnya bola guntur ini segera menyelimuti keluarga Bai dan keluarga Jin. Cahaya listrik pada saat ini berkedip-kedip di bola guntur dan begitu sesuatu menyentuh bola listrik ini, hal itu benar-benar akan dapat melumpuhkan tubuh seseorang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sisi lain, menyadari kekuatan dari guntur ini, Jin Zhen pun mengutuk keras. Dirinya berkata bahwa ini benar-benar sangat sial dan mengapa ada hal yang begitu menakutkan di Istana Roh Guntur. Dirinya pun segera menatap ke arah Bai Yuxi dan pada saat ini segera berkata sepertinya mereka benar-benar harus bergabung untuk menghadapinya. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Zhen, Bai Yuxi pada saat ini benar-benar tidak menganggapnya serius. Dengan sikap dari Bai Yuxi ini, Jin Zhen seketika menyadari bahwa sepertinya Bai Yuxi tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Pada akhirnya Bai Yuxi pun segera berkata kepada Jin Zhen bahwa Jin Zhen jangan mengira Bai Yuxi tidak tahu apa yang dipikirkan oleh dirinya. Bai Yuxi pada saat ini tidak ingin terlibat dengan makhluk tersebut, apakah mereka akan bisa pergi atau tidak tergantung pada kekuatannya sendiri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Yuxi ini sudah sangat jelas bahwa dirinya benar-benar tidak ingin bergabung dengan Jin Zhen. Seketika Jin Zhen pun menyadari bahwa situasi yang mereka alami pada saat ini semakin kritis. Pada akhirnya Jin Zhen pun mendengus dingin dan berteriak dengan marah ke arah Bai Yuxi. Jin Zhen berkata jika begitu permasalahannya maka Bai Yuxi harus menunggu kematiannya. Menanggapi hal tersebut Bai Yuxi pun tersenyum dan berkata bahwa pada saat ini masih belum bisa dipastikan siapakah yang akan mati dan siapakah yang akan hidup. Pada akhirnya pada saat ini kedua belah pihak benar-benar terlibat dengan Thunder Fox. Sementara itu di sisi lain di dalam perjalanan pada saat ini kelompok Xiao Yan menemukan persimpangan. Ada 3 jalan yang pada saat ini terbentang di hadapan semua orang, yaitu Aula Utama Istana Timur dan Istana Barat. Menurut buku catatan, orang yang bisa memasuki Aula Utama hanyalah Dewa Petir. Tidak ada murid-muridnya yang bisa masuk dan mungkin ada rahasia tersembunyi yang disembunyikan oleh Dewa Petir. Pada akhirnya pada saat ini Hua Buyu pun segera berkata kepada Xiao Yan, apakah mereka harus langsung memasuki aula utama? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak dan benar-benar kesulitan untuk memutuskan antara memilih janda tato kura-kura tengkurap atau laba-laba koprol.